Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mansa, sahabat Mansa Tulangkat. Kembali lagi di acara yang dinanti-nanti, yaitu Ngobrol Perkara Iman. Alhamdulillah hari ini saya dapat mengobrol santai dengan Ustadz Mustafa Anijami SPDI. Beliau mengajar kaligrafi di Mansa Tulangkat dan di luar Mansa Tulangkat. Dan beliau juga memiliki sanggar kaligrafi di rumahnya. Tema hari ini adalah berdakwah melalui kaligrafi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat. Ustadz, boleh dijelaskan apa itu kaligrafi dan apa keistimewaan seni kaligrafi daripada seni rupa lainnya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kaligrafi itu sendiri adalah bermakna umum. Kaligrafi yang dimaksud di sini mungkin kaligrafi Arab atau lebih sering disebut dengan khat, yang berarti garis atau tulisan yang indah. Nah, perbedaannya antara kaligrafi Arab ini, kaligrafi Islam atau juga kaligrafi Al-Quran dengan jenis seni rupa yang lain atau seni yang lain adalah fokus terhadap pembentukan huruf, memodifikasi huruf, bagaimana bentuk huruf itu bisa terlihat indah dengan mengambil teks-teks ayat atau hadis atau bisa juga doa, atau bahkan di Indonesia bisa berkembang di tulisan aksara Arab Melayu. Jadi keunggulan dari kaligrafi itu sendiri, terutama kita umat Islam, adalah ada nilai-nilai luhur karena mengambil dari teks-teks yang luhur pula, teks-teks suci kalamullah yang memang kita agungkan baik saat kita membaca Al-Quran ataupun tidak. Kaligrafi menjadi sumber dakwah lain yang bisa dipajang, dilihat dan dinikmati di mana saja, bukan hanya saat membaca Al-Quran saja. Itu mungkin keunggulannya. Nah, itu dia tadi keunggulan dari seni kaligrafi daripada seni rupa lainnya. Ustadz, sejak kapan dan siapa yang pertama kali mempelopori seni kaligrafi ini? Serta kapan kaligrafi mulai masuk ke Indonesia? Kaligrafi ini tentunya adalah bentuk tulisan, yang dimana tulisan tersebut sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Namun dibentuk menjadi kaligrafi itu di masa zaman Nabi Muhammad SAW. Ada 3 periode yang saya ketahui di mana kaligrafi itu mulai betul-betul diperhatikan, dari mulai zaman Nabi Muhammad SAW tersebut, kemudian pada zaman Abu Bakar, dan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, yang pada masa itu terjadi banyak pertikaian tentunya antara umat Muslim dengan umat Nasrani, Yahudi, sehingga banyak hufaz kita, para penghafal Al-Quran, meninggal dunia saat terjadi peperangan. Dan hal itu yang menjadi latar belakang Al-Quran harus segera ditulis supaya tidak hilang dan bisa tetap dinikmati ataupun dibaca menjadi suatu amalan hingga saat ini. Nah, kaligrafi pertama yang dituliskan dulunya di lembaran-lembaran pohon kurma, tulang-tulang hewan, juga batu-batu, itu berbentuk tulisan khat kufi. Khat kufi ini ditulis oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Zaid bin Sabit. Berkembangnya tulisan karena ada ketidakpuasan terhadap bentuk kufi yang relatif kaku, jadi sulit dibaca, tanda baca juga saat itu belum ada, walaupun setelahnya itu ditambahkan oleh para sahabat yang lain, titiknya, baris fathah, kasrah, dhammah, tasydid dan lain sebagainya. Nah, ketika zaman
Bani Umayyah terlewati. Zaman Bani Abbasiyah ada seorang yang bernama Ibnu Muqlah. Dialah salah satu yang dalam sejarahnya sebagai pelopor ataupun penemu cara berkaligrafi yang baik. Bagaimana rumusan-rumusannya, kemudian sistem penulisan, tinggi huruf distabilkan, kemudian dialah salah satu pelopor pengganti Al-Quran yang awal yang sudah lama bertahan dengan khat kufi yang sulit dibaca menjadi khat ataupun Al-Quran yang ditulis dengan khat naskhi yang sampai saat ini bisa kita rasakan, kita nikmati bagaimana kemudahan membaca Al-Quran dengan khat naskhi. Ini itu. Jadi emang sudah ada dari zaman Nabi Adam ya Pak. Dan dulu ditulis dengan alat seadanya seperti pohon kurma ya Pak. Ya, karena belum ada alat yang mumpuni saat itu kan, kertas pun bahkan belum ada. Iya. Ustadz, kaligrafi merupakan salah satu cabang lomba MTQ hingga tingkat nasional. Mengapa kaligrafi perlu dilombakan dan event tertinggi apa yang pernah melombakan kaligrafi? Kaligrafi sebetulnya di awal-awal tercipta musabaqah tilawatil Quran atau MTQ itu sendiri belum ada. Saat itu setahu saya musabaqah tilawatil Quran hanya melombakan tilawah, membaca Al-Quran dengan lagu, dengan langgam-langgam Arabi dan Islami. Namun tercetus saat itu ketika, kalau tak silap saya, MTQ di Aceh para pertama kalinya, MTQ ke-11 kalau tak silap saya itu ada pertama kali diletakkan dan disepakati ada lomba tambahan, yaitu lomba menulis Al-Quran dengan indah. Itulah yang disebut dengan khatil Quran, dan cabangnya disebut yaitu musabaqah khatil Quran atau MKQ. Kalau MTQ musabaqah tilawatul Quran MTQ, kalau musabaqah khatil Quran atau kaligrafi dia disebut dengan MKQ. Untuk tingkat nasional itu terus bergilir dari provinsi ke provinsi, dari kota ke kota. Kalau untuk tingkat internasional, masing-masing negara berhak untuk membuat event ini. Kadang ada juga dengan perayaan ataupun memperingati lahirnya seorang khattat, entah itu Hashim Muhammad Al-Baghdadi atau Syauqi Effendi. Nama-nama besar ini kadang tanggal lahirnya diambil itu untuk dilaksanakan lomba-lomba kaligrafi internasional yang alhamdulillah orang Indonesia sendiri juga sudah banyak mengukirkan prestasi, mengukirkan suatu hal yang membanggakan untuk Indonesia sendiri. Alhamdulillah ya Ustadz. Ustadz, dari mana datangnya perbedaan macam-macam khat dan mengapa bisa terdapat macam-macam khat tersebut? Kita ketahui bersama bahwa jenis kaligrafi itu sangat banyak. Kalau dibilang ratusan mungkin. Sama seperti kaligrafi Latin yang ya bisa kita lihat di mana-mana, ada bentuk-bentuk huruf yang berbeda-beda. Dari mulai A, B, C sampai Z-nya itu punya ciri khas tersendiri, ukuran tersendiri, juga peraturan tersendiri. Nah, kaligrafi Arab juga sama. Salah satu ataupun dari berbagai macam bentuk, ada 7 khat yang sangat terkenal untuk saat ini, di mana sebelumnya ada 8, yaitu saya sebut saja ada naskhi sebagai teks Al-Quran sekarang yang dipakai, ada kufi teks Al-Quran sebelumnya, kemudian ada sulus, ada rik'ah, ada diwani jali, farisi,
dan masih banyak yang lain. Atau Raihani, satu lagi Raihani yang sekarang sudah tidak dipakai dalam event lomba, tapi tetap dipakai dalam penulisan-penulisan ijazah. Nah, kenapa terbentuk atau terjadi perbedaan-perbedaan? Salah satu sebabnya adalah posisi ataupun fungsinya. Kalau fungsi khat naskhi itu sendiri kan untuk teks Al-Quran. Jadi bentuknya, susunannya, dan ukurannya itu dibuat memang khusus untuk teks yang banyak berbaris-baris dalam satu lembar mushaf, dan ciri khasnya adalah mudah dibaca. Barisnya lengkap, ya kan? Coba kita membaca Al-Quran dengan khat kufi atau khat sulus yang mungkin melingkar sana, nabrak sini, mungkin banyak orang yang nggak bisa membaca. Jadi fungsi dari khat naskhi itu sendiri telah diciptakan kian oleh Ibnu Muqlah tadi, pelopor kaligrafi, bapaknya kaligrafi dunia, sehingga naskhi diterima untuk pengganti kufi pada masa itu. Kemudian khat sulus, kenapa disebut dengan sulus? Karena memakai ukuran sepertiga, sesuai dengan namanya sulus, sepertiga. Dan ini difungsikan sulus ini untuk judul-judul teks, judul tulisan, kemudian pelang suatu lembaga, bisa pelang sekolah, masjid, madrasah, pesantren, yang bentuknya lebih gagah besar. Ya, jadi mudah untuk dilihat dari jauh dan keindahannya luar biasa. Selain itu sulus juga bisa ditempatkan di media apapun. Media sempit bisa masuk, media luas apalagi, kemudian bisa membentuk berbagai karakter-karakter. Bahkan pada masanya sempat ditulis dalam bentuk hewan, walaupun sempat juga kontroversi. Majelis Ulama Indonesia juga sempat berbicara jangan menuliskan bentuk ayat-ayat pada bentuk hewan atau bentuk-bentuk yang tidak pantas. Kemudian ada rik'ah berbentuk daun, saya singkat saja. Rik'ah ini pada masanya difungsikan untuk imla atau tulis cepat, ya, dikte lah kalau bahasa kita, dikte. Jadi ketika belajar menulis dengan naskhi itu agak sedikit lambat, sulus apalagi, tapi dengan rik'ah itu lebih cepat, sehingga tidak ada tertinggal satu baris pun, satu huruf pun saat ada dikte ataupun imla dari guru terhadap muridnya. Kemudian ada diwan atau diwani, itu khusus kepada perkantoran, ya, di mana diwani mungkin saat itu dipakai untuk lembaga-lembaga kantor. Kemudian ada farisi dari Persia sesuai dengan namanya. Kemudian ada yang terakhir kufi dari Kufah, asal muasal tulisan itu sendiri. Jadi setiap khat itu memiliki fungsi masing-masing. Ustadz, jika kaligrafi merupakan salah satu jalan dakwah muslim, bagaimana berdakwah melalui kaligrafi ini dapat terwujud? Sebetulnya berdakwah melalui kaligrafi itu tidak sama dengan berdakwah seperti mubaligh ataupun penceramah pada umumnya. Karena kalau penceramah dan mubaligh itu langsung sampai kepada para pendengar apa yang mau disampaikan. Apakah itu tentang amalan, apakah itu tentang kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun hal-hal yang lain yang berpaut pada agama Islam. Kaligrafi ini dakwahnya adalah dakwah hati ke hati. Kalau saya bilang dengan karya kaligrafi, bagaimana menempatkan Al-Quran yang biasa di dalam Al-Quran, mushaf Al-Quran saja, itu bisa dilihat di mana-mana. Di mana kita berada bisa melihat Al-Quran. Ada tulisan di dinding, ada tulisan di ruang tamu, ada kaligrafi di depan masjid, di dalam masjid. Kemudian di media-media yang lebih sopan tempatnya, sehingga sampailah
ayat tersebut terbaca oleh kita, apalagi kalau ayatnya diberi arti, diberikan terjemah, dakwah itu akan cepat sampai. Jadi tanpa ada penulisnya di situ, karena tertinggal langsung tulisannya. Kalau seperti penceramah, ustadznya di situ langsung berbicara. Nah, khotbahnya ini bisa meninggalkan jejak tulisannya dimanapun dia inginkan atau tujukan, sehingga dakwah itu tetap di situ sampai ya mungkin medianya hancur atau rusak, dimakan massa, sehingga dakwah bil qalam atau dakwah dengan pena atau kaligrafi ini terus menerus bisa disajikan, bisa diambil oleh siapapun, terutama untuk kita umat muslim. Jadi berdakwah dengan kaligrafi ini dari hati ke hati ya Pak. Dan kira-kira. ya. Dan begitu panjang ya Pak waktu berdakwahnya sampai mungkin tulisannya itu hancur ya Pak. Ustadz, khusus beberapa kata yang sulit dibaca orang awam, bagaimana cara agar pesan dalam kaligrafi dengan kata tersebut tersampaikan kepada masyarakat? Baik. Tulisan kaligrafi ini bermacam-macam tentunya, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Ada tulisan yang mudah untuk dibaca, ada yang memang sulit karena memang ada beberapa jenis khot yang tidak berbaris sama sekali. Kalau untuk orang Arab sendiri mungkin itu gampang-gampang saja. Tapi untuk kita orang Indonesia umumnya yang tidak terlalu mahir dalam bahasa Arab dan bahasa Al-Quran, tentu yang paling utama adalah dengan mempelajarinya. Dengan mempelajari kaligrafi, kita mengetahui, oh itu yang kita lihat huruf apa. Apakah ba ataukah huruf nun. Apabila sudah dipelajari dengan baik, tinggal bagaimana kita mengasah diri untuk paham tentang ayat apa yang ditulis. Tentunya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, kalau dikatakan menghafal Al-Quran itu sulit, ya banyak membacanya juga bisa melekatkan ingatan kita untuk bisa tahu dari ujung ayatnya saja kita mengerti. Oh, misalnya innallaha ma'a. Kita bisa memprediksi seterusnya ini ayatnya apa. Berarti kesimpulannya cuma dua saya rasa. Satu, belajar khotnya, enggak pun sampai jadi master, enggak pun harus pandai menuliskan kaligrafi, tapi paham ini huruf apa, jenisnya apa. Kemudian rajin-rajin membaca Al-Quran. Insya Allah dengan seperti itu dakwah akan sampai mudah. Jadi tidak ada cerita dakwah dengan kaligrafi itu sulit apabila dua hal tadi bisa terpenuhi. Itu secara singkat. Jadi intinya kita pelajarin kaligrafi ya Ustadz. Jangan berpikir kayak seperti harus jadi master kalau ingin berdakwah ya Ustadz. Ustadz, apa capaian target dakwah yang akan dicapai dari kaligrafi? Saya rasa tidak banyak yang menjadi target untuk mempelajari dan mendalami kaligrafi itu sendiri. Salah satunya adalah mencintai Al-Quran. Itu udah cukup simpel saya rasa. Dengan mencintai Al-Quran, kita diharuskan untuk membacanya. Namun ketika membaca itu sudah sering kita lakukan, maka akan ada cara lain untuk mencintainya, yaitu dengan mentadabburnya. Nah, mentadabbur ini bisa diaplikasikan dengan ditulis, yaitu dengan mengulangi tulisan ataupun meniru tulisan teks asli Al-Quran, mengambilnya berpotong ataupun lengkap, sehingga bisa dipelajari, ditadabbur, sehingga target dari mencintai Al-Quran itu sendiri insya Allah didapat.
Tentunya kita ingat wahyu pertama yang turun yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan di ayat keempatnya itu ada alladzi 'allama bil qalam. Jadi target kita sebetulnya adalah bagaimana mencintai Al-Qur'an dengan membacanya dan tidak lupa pula dengan menulisnya. Karena di ayat keempat dijelaskan jelas alladzi 'allama bil qalam, yaitu yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Nah, kegiatan apa yang dilaksanakan dengan pena? Tentunya adalah menulis. Jadi perkataan Nabi juga harus kita ingat, qayyidul ilmi bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi apabila kita lupa dengan apa yang kita pelajari, karena memang sejatinya ilmu itu liar, mudah hilang bagi kita ini ya awam. Kalau orang yang beriman, orang yang kuat memang kesungguhannya dalam belajar itu hafalannya luar biasa. Tapi bagi kita perlu untuk menulis, sangat perlu untuk menulis, sehingga apapun ilmu yang terlupa kita pelajari pagi ini, untuk diingat nanti malam masih ada tulisan tertinggal, sehingga kelupaan itu insya Allah akan diminimalisir dengan tulisan tersebut. Jadi intinya adalah target atau capaian dalam dakwah kaligrafi ini adalah mencintai Al-Quran. Nah itu teman-teman, kita harus mencintai Al-Quran ya. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz terhadap beberapa orang yang menggunakan kaligrafi ayat Yasin dengan niat untuk menangkal jin masuk rumah? Ya, kita dapati memang beberapa bisa dibilang tradisi ataupun kebiasaan orang-orang zaman dahulu menuliskan surah-surah, salah satunya surah Yasin juga ya, tolak bala dan sebagainya, menjadikannya sebagai tameng, sebagai penghenti atau tolak bala ataupun tolak sihir dan sebagainya. Namun perlu dipahami bahwa sejatinya ayat tersebut tidak akan punya manfaat sama sekali apabila yang empunya ataupun yang mau menggunakan ayat tersebut tidak mengamalkannya sama sekali. Masa dengan menempelkan sesuatu di depan pintu, namun ayat-ayat tersebut ditempelkan di depan pintu, namun orang yang di dalamnya tidak pernah mengaji, tidak pernah sholat, ya itu sudah menjadi hal yang saya rasa rancu dan salah. Jadi perlu dipahami sekali lagi bahwa kesiapan kita dalam mengukir iman, memperbaiki iman, dan juga belajar terus beramal soleh itu lebih utama daripada menempelkan kaligrafi di dinding-dinding, tapi dengan tujuan jauh dari setan, jauh dari bala dan sebagainya. Jadi keutamaan itu adalah pada diri kita sendiri. Bagaimana kita mengamalkan ayat-ayat tersebut untuk diaplikasikan ke keseharian kita, sehingga setan pun tidak mau dan enggan serta jauh dari kita. Jadi tergantung ke diri kita sendiri ya Ustadz, bagaimana cara kita mengamalkan membaca ayat suci Al-Quran di kehidupan kita sehari-hari. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz terhadap penggunaan kaligrafi yang kontroversi seperti kaligrafi lafaz Allah dilukis pada lantai panggung konser? Ini saya mengingat masa lalu, jadi waktu masa muda dulu, jadi teringat ya, masa-masa ngeband juga ya. Pernah ngeband soalnya. Itu ya sempat terjadi di kalangan musik Indonesia,
mungkin ya adik-adik atau anak-anak sekalian di Man 1 belum tahu juga kisahnya ini. Ini yang tahu nih, yang buat pertanyaan nih, Pak Ruben sendiri. Yaitu, yang nggak usah saya sebutlah nama grup bandnya. Itu mungkin bisa kita nilai suatu kelengahan dari band itu sendiri dan juga panitia konser. Ya, kelengahan pertama yaitu oleh perekrutan atau pengambilan bentuk logo itu sendiri. Logo grup band ini bisa dinilai memang bagus pada awalnya, kemudian diubah mengambil kaligrafi Arab. Ternyata kaligrafi Arab yang berbentuk bintang tersebut itu adalah lafaz Allah, kalimat Allah, yang mereka sendiri mungkin saya rasa tidak paham hal itu. Makanya saya bilang di awal tadi harus ada pembelajaran tentang kaligrafi sehingga tidak salah ambil. Nah, ketika itu jadi logo, saya rasa tidak jadi masalah. Siapa saja, organisasi apa saja boleh mengambil logo-logo kalimah-kalimah tauhid seperti la ilaha illallah, ya kan. Namun kalau ini malah jatuhnya lupa sehingga logo tersebut tidak diletakkan pada tempat yang semestinya, jadi mungkin di dinding, background konser apa, panggung nggak ada masalah. Ini diletakkan malah di lantai, menjadi karpet, diinjak-injak. Nah, disitulah umat muslim saat itu ya heboh, kenapa bisa seperti itu. Jadi intinya sebetulnya kita tetap harus belajar kaligrafi itu bagaimana, apa yang dituliskan oleh para master terdahulu, sehingga kita tahu ini boleh enggak nih ditaruh di sini, ini boleh enggak dipajang di sini, atau ini malah kalimah yang agung sehingga jangan sembarang. Ya mungkin hanya simbol, bukan kita menghina zatnya, tapi itu juga sudah meruntuhkan, juga membuat sedih dan membuat marah para kaum muslimin tentunya. Seperti itu. Untuk kita tidak melakukan kesalahan tersebut, berarti kita harus mempelajari nih ya Ustaz. Ya, tetap harus mempelajari dengan baik. Agar tidak ada kesalahan lagi ya Ustaz. Ustadz, apa yang dimaksud dengan kaligrafi Rajah Kitmir dan bagaimana kita seharusnya menyikapinya? Rajah Kitmir ini sebetulnya di kita orang Melayu Langkat ataupun orang Langkat sendiri tidak banyak yang tahu saya rasa. Karena begini, Rajah Kitmir ini adalah bentuk susunan Asmaul Husna yang dituliskan di tengahnya itu tulisan Al-Kitmir, ditulis di kaca, diberi bingkai, kemudian dijual ke rumah-rumah. Jadi ini entah sebuah misi tertentu ataupun ada kelupaan ataupun kelalaian, namun beberapa pendapat mengatakan bahwa Al-Kitmir itu adalah nama anjing. Nama anjing yang telah menjaga pemuda-pemuda yang telah disebutkan dalam surah Al-Kahfi, di mana kesetiaan anjing ini bisa dibilang menjaga para pemuda di dalam gua tersebut diabadikan dalam bentuk kaligrafi tadi. Nah, masalahnya adalah kenapa ada Asmaul Husna di situ yang didekatkan. Walaupun memang Al-Kitmir ini, nama anjing ini masuk surga, ya kan? Salah satu nama anjing yang ada di surga nanti, tapi banyak para pendapat yang memang melarang hal ini. Karena ya
dalam adab sudah kena. Masa ada kaligrafi indah berbentuk, kalau nggak salah seperti merak dia. Merak. Ya, kalau mungkin dalam podcast ini nanti bisa menampilkan foto, boleh menampilkan foto juga supaya masyarakat atau orang awam juga paham ya, kitmir ini bagaimana. Jadi hiasan tadi dijual kemana-mana, yang nggak paham beli, oh ini tolak bala, ini menjaga rumah segala macam. Tapi pendapat orang berilmu, ulama juga orang pandai, ini tidak baik. Walaupun mungkin itu telah dirumuskan oleh seseorang yang kita nggak tahu siapa, mungkin ya bisa jadi mungkin dukun-dukun zaman dulu, karena tetap menggunakan nama-nama Al-Quran, Asmaul Husna, tapi meletakkan nama anjing tadi menjadi sebab musabab sehingga bentuk Rajah Al-Khidmir ini jadi tidak baik untuk kita. Ini salah satu pembelajaran juga untuk kita semua. Jadi tergantung pendapat juga ya Ustadz, ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Dan yang membolehkan itu mungkin dia kurang ilmu juga ya Ustadz. Intinya belajar bahwasanya ini cocok atau tidak dalam agama Islam. Jangan mentang-mentang bentuknya kaligrafi, ada asmaul husnanya, mentah-mentah langsung dipajang. Harus ditanyakan dulu kepada guru-guru kita. Pentingnya belajar kaligrafi juga ya Ustadz. Ustadz, apakah memahami kaligrafi wajib bagi setiap muslim dan bagaimana pendapat Ustadz terhadap penggunaan kaligrafi oleh umat Katolik dan Protestan? Kemudian untuk pertanyaan berikutnya tadi bahwa kaligrafi sebetulnya untuk Protestan, Kristen, bahkan Hindu dan sebagainya boleh saja dipelajari, nggak ada masalah. Untuk saat ini ada kaligrafer terkenal juga yang masih hidup itu beragama Kristen ada. Bahkan tulisannya cukup indah, menandingi tulisan orang Islam sendiri. Jadi tidak ada masalah. Namun apakah ini cocok atau tidak tergantung kita. Jika kita merasa hal itu fatal, saya rasa tidak fatal karena hanya dalam rangkaian menulis. Ya mudah-mudahan malah kita berharap dengan kaligrafi ini bisa dipelajari oleh orang-orang non-muslim, malah menjadi ketertarikannya untuk masuk Islam. Jadi saya rasa belajar kaligrafi untuk non-muslim dipersilahkan, silahkan, tidak ada masalah. Tapi ketika itu menjadi suatu hal yang jelek ujungnya, negatif ujungnya, ada mungkin mengubah bentuk teks Al-Quran yang semestinya begini, teks aslinya dirubah, dibuat selewengan ataupun hal-hal yang jelek untuk umat Islam, maka itu yang harus diantisipasi. Maka dari itu sebagai umat muslim tetap belajar kaligrafi adalah nomor satu untuk dipelajari sehingga tidak tertipu dengan bentuk indahnya, tapi juga bisa memahami tulisannya itu lengkap atau tidak. Karena bisa juga terjadi kesalahan dalam penulisan. Manusia bisa saja silap, tinggal satu huruf, tinggal baris, ketinggalan dalam menulis titik juga adalah suatu hal yang harus selalu diwaspadai. Kita belajar kaligrafi ini sangat bermanfaat ya Ustadz, memperindah tulisan agar pembacanya juga makin semangat untuk membaca ya Ustadz. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz terhadap siswa-siswi Iman Satu Langkat? Apakah dakwah Ustadz melalui kaligrafi dapat dikatakan berhasil? Dan apa pencapaian terbesar dari siswa Man Satu Langkat dari kaligrafi?
dilihat dari prestasi, mungkin saya tidak bisa berkata mulu-mulu. Namun dari 2009 saya di MAN 1, banyak sekali perubahan-perubahan yang tercipta. 2009 itu awal mula saya masuk, menggantikan salah satu tenaga pengajar di sini di bidang seni budaya saat itu, memasukkan sedikit pemahaman tentang menulis not yang baik. Saat itu belum ada event-event yang bisa diikuti karena memang masih awal. Namun tahun demi tahun hingga mendekati tahun 2010 itu kita sudah bisa berikut serta berpartisipasi di event-event MTQ mulai dari kecamatan, kabupaten, bahkan alhamdulillah sampai provinsi untuk saat ini. Dan itu hal yang luar biasa sulit untuk dimasuki karena memang dipelajari di MAN 1, cuman dilombakan untuk umum. Jadi bukan antar sekolah saja ini, untuk umum. Bisa jadi anak madrasah yang tingkat aliyah yang usianya belasan bisa berimbang atau berlomba dengan orang yang usianya 20-an, 30-an yang sudah berpengalaman luar biasa. Ketika bisa menang mencapai 3 besar saja itu hal yang luar biasa tentunya. Nah, tentunya lagi saya tidak membatasi juga apabila siswa tidak mampu menyerap seluruh ilmu kaligrafi di MAN. Karena saya lihat ketika mereka meninggalkan MAN, sementara dia belajar dulunya di madrasah aliyah ini dengan mungkin pelan, tidak terlalu cepat, karena kan berbeda kemampuan masing-masing. Saat itu di kampus mereka yang telah meninggalkan MAN 1 tadi, di universitas mereka malah berprestasi, prestasi yang luar biasa pula, mengalahkan lulusan-lulusan madrasah yang lain. Jadi bisa saya bilang untuk promosi juga MAN 1 ini belajar kaligrafinya memang dari nol. Kalaupun memang di sanawiyahnya memang punya potensi, di diniyahnya SD-nya ada potensi, apabila ketemu di MAN, nah itu langsung cas, sehingga cepat dalam memahami tentang kaligrafi. Namun yang nol tidak bertemu dengan kaligrafi di SD sanawiyahnya, di aliyah ini dia mampu untuk memulai. Nah, itu yang tadi merangkak pelan-pelan, dibantu pelan-pelan sehingga tamat dia sudah punya 3 jenis huruf yang bisa dikuasai. Dan ketika dia di MAN belum bisa memanfaatkan ilmu itu, nah di universitasnya nantilah dia mencapai kesuksesannya insyaallah. Apabila itu tentunya apabila dia bisa continue terus untuk tidak meninggalkan kaligrafi walaupun sudah tidak di MAN 1 ini. Tetap belajar ya Ustadz, jangan pantang menyerah walaupun Semangat. mungkin agak sulit ya Ustadz. Ustadz sebagai penutup nih, apa kesimpulan dan pesan yang akan Ustadz sampaikan kepada keluarga besar MAN 1 Langkat? Untuk Madrasah Aliyah Negeri 1 Langkat yang tercinta ini, Bapak Kepala Madrasah Bapak Sugiono, kemudian Bapak-Bapak PKM, juga seluruh pengajar, rekan-rekan pengajar, juga tata usaha, operator dan sebagainya. Kerjasama untuk mendidik para siswa ini memang perlu kesabaran yang luar biasa. Saya sendiri dari mulai masuk mengajar di sini mungkin perlu beberapa tahun untuk
bisa pelan-pelan memahamkan kaligrafi ini dengan baik. Terus belajar walaupun tanpa ada diklat-diklat atau pembinaan kaligrafi, bagaimana mengajar kaligrafi yang baik. Saya terus mencoba belajar sendiri, memahamkan diri, juga ikut event-event. Ketika usia saya masih bisa lomba saat itu, 35 tahun ke bawah, saya juarai satu event demi event yang lain, hingga alhamdulillah 2019 saya khatam lah, tidak bisa berlomba lagi di usia 35 tahun. Dan alhamdulillah sekali dengan hadiah yang luar biasa dari Bapak Bupati Langkat saat itu, yaitu umrah gratis, dan luar biasa gembiranya. Jadi saya rasa ini adalah suatu jalan untuk para siswa juga untuk bisa ikut jejak itu. Betapa mahalnya sekarang untuk umroh, ya kan? Kalau haji mungkin ya tidak mungkin, tapi ketika Allah menghendaki dengan jalan kaligrafi ini kita bisa. Dan saya rasa juga harus dipahami kembali bahwa belajar kaligrafi itu tidak hanya harus dalam event. Jadi untuk Man Satu tercinta ini, mari sama-sama kita memahamkan bahwa belajar kaligrafi adalah membuka peluang lain agar siswa bisa punya pekerjaan tambahan di jenjang berikutnya. Seperti misal proyek-proyek pembuatan kaligrafi di masjid itu banyak dan luar biasa. Per meter untuk saat ini 2023 ini sudah sampai 500 ribuan per meternya, 1 x 1 meter kaligrafi dinding masjid. Kemudian sablon-sablonan sederhana, membuat motif-motif figura yang baik, ornamen islami di musola, di sekolah. Bahkan cabang dari itu untuk perempuan yang mungkin tidak bisa memanjat dinding masjid, itu kan hal yang tidak lumrah juga, bisa membuka privat kaligrafi di rumah-rumah atau sanggar-sanggar. Dan juga cabang yang lain bisa menerima tempahan ukir nama, kaligrafi nama saat event pernikahan, bisa khitanan, wisuda, ulang tahun, kelahiran anak, bisa dituangkan dalam hadiah-hadiah yang dibuat dalam bentuk kaligrafi nama tersebut. Dan cabang yang terkecilnya pernah saya lihat adalah karena terbiasa selain menulis huruf, kaligrafer juga harus bisa membuat ornamen. Ini bisa diaplikasikan ke suatu job kecil yang luar biasa juga menjanjikan, yaitu ukir henna. Ukir henna atau inai itu salah satu cabang dari kaligrafi tersebut. Bagaimana ukiran-ukiran yang indah islami bisa ditampilkan di jari jemari pengantin, dan itu alhamdulillah bisa menjadi suatu tambahan yang baik. Jadi saya menilai bahwa kaligrafi ini sangat penting untuk umat Islam. Selain ilmunya yang bermanfaat, tujuannya adalah mencintai Al-Quran dengan kecintaan yang tulus, dan juga adalah ada sumber-sumber rezeki. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, belajarlah menulis dengan indah karena akan membuka pintu rezeki. Insyaallah, mudah-mudahan. Jangan bosan dan malas untuk belajar kaligrafi, dikarenakan gak ada ruginya juga ya Ustadz. Terima kasih Ustadz telah membagi ilmunya pada kami semua. Itu saja podcast kali ini, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Saya Nurul Zindi Mansyah, host Jumansa, pamit undur diri. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumansa, jujur, amanah, tantang.